Menunduhmu. Mobil melaju dengan pelan. Tetapi hati Maya masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, ini adalah ulang tahun neneknya Damar yang ke-80. Pasti ada banyak anggota keluarga yang telah diundang. Mereka juga menyadari bahwa semenjak masalah Damar terjadi, banyak orang memiliki sikap buruk terhadap mereka. Tentu saja, kecuali jika mereka ingin meminjam uang darinya. Kerabat-kerabat dari keluarga Ardiansyah sudah jarang sekali berkontak dengan mereka. Keluarga dari pihak Maya masih lumayan baik padanya, tetapi sikapnya juga sedikit berbeda dengan sebelumnya. Karena Rudy adalah direktur dari Navis Group, banyak saudaranya ingin memasukkan anak-anaknya ke Navis Group. Dan mereka menjadi kesal padanya ketika ditolak oleh Rudy, termasuk Nita dan Lily. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi pasti ada gumpalan di dalam hatinya. Sekarang setelah Damar kembali, orang-orang itu pasti akan membahas masa lalunya terus. Rudy dan Maya takut Damar tidak bisa menahan emosinya, dan akan bertengkar dengan mereka. Tidak usah peduli dengan omongan orang, abaikan mereka saja, Maya terus menasihatinya. Bu, jangan khawatir, aku sudah dewasa juga, Damar berkata sambil tersenyum. Maya mengangguk, kemudian dia memikirkan tentang sesuatu lalu berkata, ngomong-ngomong, kali ini ibu meminta tolong pamanmu untuk memperkenalkan seorang gadis untukmu. Mungkin kamu akan tertarik dengannya setelah bertemu. Damar terkejut sejenak dan berkata, ini, sepertinya jangan, Bu. Damar masih belum memberitahu orang tuanya bahwa dia pernah menikah sebelumnya. Dia memutuskan untuk menyembunyikan semua tentang pengalamannya di kota JC. Jika dia memberitahu pada orang tuanya, mereka akan menjadi lebih khawatir. Tidak apa, kalian hanya bertemu saja. Maya berkata lagi, jika dia adalah seorang gadis yang baik, kamu boleh lebih inisiatif untuk mendekatinya. Gadis itu adalah saudara dari tantemu. Ibu pernah bertemu dengannya sekali, dan dia terlihat cukup cantik. Damar merasa tanpa daya, tetapi dia juga mengerti pikiran ibunya. Dia sudah berusia 27 tahun sekarang. Di mata orang tuanya, dia telah dipenjara selama 9 tahun dan tidak mudah untuk menemukan pasangan. Selama dia bisa menemukan seorang wanita dan menikah dengannya, orang tuanya akan merasa lebih lega. Damar mulai berpikir, sepertinya dia harus meminta tolong pada Clara atau Wendy datang dan berpura-pura menjadi pacarnya. Kalau tidak, ini tidak akan berakhir. Jika kali ini gagal, ibunya pasti akan mencari gadis yang cocok untuknya terus. Pria itu menyentuh hidungnya tanpa daya. Sekitar pukul 11, mereka tiba di pintu hotel dengan tepat waktu. Karena mereka datang lumayan awal, maka tidak ada begitu banyak orang di hotel saat ini. Ada sebuah spanduk tergantung di dekat pintu. Di spanduk tersebut tertulislah, selamat kepada Ibu Mudita pada ulang tahunnya yang ke-80. Omnya Damar sedang berdiri di depan pintu hotel. Dia telah menyadari kehadiran Damar dan orang tuanya. Sebuah senyuman muncul di wajahnya. Pria itu langsung menyapa dan menuju ke arah mereka. Dia menepuk bahu Damar dan berkata, Damar, sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Ternyata kamu sudah menjadi seorang pria dewasa. Om. Damar tersenyum dan menyapa juga. Eknya Yeremia lumayan tinggi, maka dia tidak berkata apapun di hadapan Damar. Dia hanya tersenyum dan berkata, cepatlah masuk dan temui nenekmu. Nenekmu sudah kangen denganmu. Damar tersenyum dan mengangguk, kemudian dia berjalan masuk ke dalam hotel bersama orang tuanya. Sudah ada lumayan banyak orang di lantai 2, termasuk Nita dan keluarganya juga. Mereka duduk dengan seorang wanita tua berambut abu-abu. Wanita tua itu adalah Mudita, neneknya Damar. Keluarganya Lily dan dua anak dari Yeremia, Kenny dan Keisa juga duduk di meja yang sama. Selain itu, Tom juga berada di tempat ini. Dia sedang berbicara pada yang lain dengan senang. Damar berjalan ke depan neneknya dengan senyum di wajahnya. Lalu dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, Nenek, aku sudah kembali. Orang-orang di meja itu berhenti mengobrol dan semua orang menatap pada Damar. Wajah Mudita yang penuh dengan keriput membeku seketika. Melihat Damar yang tersenyum, matanya mulai memerah dan dia bangkit dengan gemetar. Dia meraih tangan Damar dan berkata padanya, ayo, biarkan nenek melihat kamu secara baik-baik. Hati Damar juga sedikit tergerak. Dia adalah seorang yang mempunyai empati yang kuat. Siapapun yang memperlakukannya dengan baik, dia pasti akan memperlakukan orang itu lebih baik. Neneknya selalu ramah dan baik padanya, dan Damar tidak pernah melupakannya. Dia tersenyum dan berkata, Nenek, maafkan aku, selalu membuat nenek khawatir padaku. Wanita tua itu langsung menangis. Dia meraih tangan Damar dan berkata, Nenek sangat senang melihatmu kembali. Sekarang, keluarga kita sudah ada di sini semua. Kenny mengerutkan bibirnya, lalu mendengus dingin. Nenek duduk dulu saja, kata Damar dengan cepat. Mudita kembali duduk dan dia terus memegang tangan Damar, tidak mau melepaskannya. Sikap orang tua memang seperti ini.
Damar telah menghilang selama 9 tahun dan baru kembali sekarang. Jadi Mudita sangat takut kehilangan Damar lagi. Damar tersenyum, lalu menyapa Kenny dan Keisa, kakak sepupu. Ekspresi Keisa sedikit aneh, dan kemudian dia menyindir, Damar, untungnya latar belakang keluarga ayahmu masih kuat. Oleh karena itu, ayahku masih bersedia memperkenalkanmu seorang pacar. Kalau tidak, hidupmu akan hancur total. Setelah kembali sekarang, jadilah pria yang baik dan jangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum lagi. Wajah Damar berubah sedikit, namun dia tidak peduli padanya. Dia duduk di samping neneknya dengan tenang. Tidak lama kemudian, jumlah orang di hotel mulai meningkat. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah keluarga mereka. Banyak orang yang Damar tidak kenal karena mereka sudah lama tidak bertemu, tetapi kebanyakan orang mengenalnya. Mereka masih mengingat kejadian pada 9 tahun yang lalu itu. Ketika mereka melihat Damar, mereka mulai berbisik secara diam-diam. Damar mengetahui itu, tetapi dia tidak terlalu peduli. Dia sedang duduk di tempatnya dan mengobrol dengan neneknya. Setelah beberapa saat, Mudita menunjuk ke arah Tom dan berkata, "Oh ya, dia adalah pacarnya Lily. Kamu pasti belum mengenalnya sebelumnya." Damar menyentuh hidungnya dan berkata, "Nenek, kita sudah saling kenal." Tom tersenyum menyeringai, dan berkata dengan nada yang aneh, "Ya, kita tidak hanya saling kenal, Damar juga merugikanku uang sebanyak 200 miliar lebih dalam bisnis." Hah, orang-orang di meja itu semua langsung menoleh kepada Tom. Lily langsung menarik pakaian Tom, tetapi Tom mengabaikannya. Pria itu lanjut berkata sambil tersenyum, "Beberapa hari yang lalu, aku pergi ke rumah Damar bersama Lily dan Tante Nita. Mungkin Damar iri padaku setelah mengetahui bahwa aku sedang berbisnis. Maka dia mengganggu kerjasama antara perusahaanku dan Independent Group. Damar dan Direktur Rima tampaknya saling kenal. Dia menelepon Direktur Rima dan memintanya untuk tidak bekerja sama denganku," kata Tom. Damar mengerutkan kening. Ekspresi Lily yang duduk di sebelah Tom berubah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Nita berkata lebih cepat darinya. Damar baru saja keluar dari penjara, dan dia tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam hidupnya. Jadi dia merasa iri ketika melihat Lily dapat menemukan pacar yang begitu baik. Mudita tertegun, lalu menoleh ke arah Damar. Kenny memandang pria yang di sebelahnya dan berkata, "Damar, kamu memang keterlaluan." Tom segera melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, itu hanya kerjasama yang bernilai puluhan miliar saja. Proyek aku masih ada, dan masih mudah untuk menemukan perusahaan lain untuk kerjasamanya. Aku hanya ingin memberitahu Damar bahwa perilakunya itu benar-benar tidak baik." "Benarkah?" Mudita mengerutkan kening dan menatap Damar. Alis Damar mengerut dan dia menatap Tom sambil berkata, "Tom, hari ini adalah ulang tahun nenekku yang ke-80. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Tidak usah menunduk di depan orang tua juga. Aku khawatir kamu yang akan merasa malu nanti. Untuk apa aku merasa iri hanya karena perusahaanmu yang kecil itu?" Keisa mencibir, "Memang kenapa? Kenapa kamu tidak membiarkan orang lain mengatakan kebenarannya? Apa yang kamu lakukan 9 tahun yang lalu sudah memalukan keluarga kita. Lily akhirnya menemukan pacar yang kaya, dan mereka akan membanggakan keluarga kita. Kenapa kamu tidak bisa duduk diam saja? Kamu bilang perusahaannya kecil. Jika kamu tidak bergantung pada ayahmu, bisakah kamu mendapatkan pekerjaan?" Damar menyentuh hidungnya. Dia tidak menyangka anggota keluarganya malah membela orang luar. Sepertinya Lily dan Tom telah memberi keluarganya banyak hadiah sejak mereka berpacaran. Meskipun dia adalah sepupu mereka, tetapi kejadian 9 tahun yang lalu itu menghancurkan semua kesan baiknya. Dia mengerutkan bibirnya, menatap Tom dan Nita, lalu mengeluarkan telepon dari sakunya. Pada saat ini, Lily berkata, "Tom, Bu, jangan berkata lagi. Damar yang membantu kita untuk bertemu dengan Rima saat itu." Hah, Nita dan Tom tercengang. Mereka tidak menyangka Lily akan membela Damar. Tom menatap Lily dan ekspresi di wajahnya tidak begitu baik. Lily mengerutkan bibirnya dan berkata, "Rima sendiri yang memberitahuku saat kita bertemu dengannya saat itu." Mungkin Tom sedang memikirkan proyek pada saat itu, jadi dia tidak mendengarnya. Mudita tiba-tiba menatap Nita dan Tom, lalu berkata, "Damar telah membantu kalian. Tetapi kalian masih memfitnahnya. Sikap kalian benar-benar kelewatan." Tom dan Nita merasa sangat malu. Nita menarik Lily dengan cepat dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan?" Lily menggelengkan kepalanya dan berkata, "Damar memang membantu kita dalam masalah ini. Kita tidak bisa menyalahkan dia seperti ini." Kata-kata Lily membuat suasana semakin canggung lagi. "Sudahlah, yang penting kita semua sudah tahu. Tidak perlu membahasnya lagi. Hari ini adalah ulang tahun nenek yang ke-80. Jangan bicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Nenek, aku telah menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu." Kenny langsung mengganti topik pembicaraan.
Damar merasa tanpa daya. Ketika Tom membahas masalah ini, Kenny juga membantu untuk mengejeknya. Setelah mereka tahu bukan salahnya, dia langsung mengambil inisiatif untuk membantu mengalihkan topik pembicaraan. Prasangka mereka padaku masih tetap sama. Damar menghela napas dalam hati. Bersambung.